翻，放马过来，让着我，不会让着你。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Baca Donghua. Di kesempatan ini akan membuat alur cerita Donghua yang berjudul Jade Dynasty, yang dimana Jade Dynasty ini menceritakan tentang seorang anak kecil yang bernama Zhang Xiaofan, yang mulanya adalah anak yang sangat ceria. Namun sesuatu terjadi di desanya yang membuatnya menjadi yatim piatu secara tiba-tiba. Dan dia harus berkultivasi untuk mencari tahu dalang di balik semua itu. Dan seperti apa ceritanya? Seperti biasa kita masuk saja alur ceritanya nih. Di sini terlihat Zhang Xiaofan yang berlatih pedang dari kayu melawan temannya yang bernama Lin Jingyu untuk ke-98 kalinya. Karena Zhang Xiaofan ini belum sekalipun menang melawan Lin Jingyu ini. Namun dengan sekali hentak saja, Zhang Xiaofan ini langsung ambruk oleh serangan Lin Jingyu. Namun Zhang Xiaofan yang berambisi untuk bisa menang pun tetap bangkit dan kembali meneruskan pertarungannya. Namun di sini dia malah memukul rak jemuran kepunyaan Bibi Sang. Meskipun dimarahi oleh Bibi Sang, Xiaofan ini tetap mengejar Jingyu yang terus lari. Bahkan Xiaofan ini sampai menabrak paman kedua Wang yang sedang memanggul air. Tapi dasar anak-anak, Xiaofan pun meminta maaf begitu saja dan terus mengejar Jingyu sampai ke dalam kuil Tianyin. Setelah masuk kuil tersebut, Xiaofan ditertawakan oleh teman-temannya itu akibat tersandung saat akan masuk ke dalam kuil. Jingyu heran karena Xiaofan masih tak mau mengakui kekalahannya. Namun Xiaofan yang sudah kalah 97 kali masih yakin jika belum tentu dia kalah untuk ke-98 kalinya. Di sini pun pertarungan diteruskan. Jingyu pun bertanya apakah masih ingin lanjut. Namun Xiaofan dengan emosi langsung memukul pedang Jingyu sampai terlempar. Di sini Jingyu terbakar emosi dan mulai tak bisa mengontrol diri. Jingyu pun sampai mencekik Xiaofan sambil berkata apakah Xiaofan puas. Namun di sini Xiaofan masih menjawab bahwa dia masih belum puas. Jingyu yang matanya mulai memerah pun semakin tak bisa mengontrol dirinya mendengar itu dan semakin kencang mencekik Xiaofan. Namun untungnya di sini muncullah Biksu Fushi yang menotok Jingyu hingga dirinya bisa terlepas dari kendali emosi tersebut. Di sini Biksu Fushi tersebut malah melihat bahwa Xiaofan punya kemampuan untuk mengendalikan musuh. Bahkan tulang akarnya juga bagus. Di sini Biksu Fushi meminta agar Xiaofan mengakui saja kekalahannya. Karena jika barusan Biksu Fushi tidak bertindak, maka mungkin Xiaofan sudah kehilangan nyawanya. Melihat Biksu Fushi yang aneh, Jingyu yang ketakutan pun langsung mengajak Xiaofan pergi. Pada malam harinya di sini, Xiaofan malah berpikir untuk memberi makanan kepada Biksu Fushi. Saat Biksu Fushi meditasi, di sini dia sadar bahwa ada orang jahat yang datang. Dia melihat awan hitam yang datang dengan membawa seorang anak. Dan saat Biksu Fushi menyelamatkannya, ternyata itu adalah Jingyu yang sudah dalam kondisi tak sadarkan diri. Di sini Biksu Fushi bertanya kepada awan itu, kenapa orang dengan kekuatan besar sepertinya malah menargetkan anak-anak biasa. Bahkan di sini terjadilah pertarungan Biksu Fushi dengan orang yang tadi menjelma menjadi awan hitam tersebut. Orang tersebut mengeluarkan kekuatannya yang berbentuk tengkorak dan menggunakan teknik darah beracun. Dan di sini Biksu Fushi pun menggunakan tasbih di tangannya untuk dijadikan perisai. Namun kekuatan orang tersebut terlalu kuat hingga menembus pertahanan Biksu Fushi sampai terjatuh dan terluka. Di sini Biksu Fushi baru menyadari bahwa orang tadi sudah menanamkan kelabang ekor 7 ke tubuh biksu tersebut saat dia menyelamatkan Jingyu. Dan di sini Biksu Fushi juga sadar bahwa sebenarnya yang diincar oleh orang itu adalah dirinya. Karena orang itu ingin meminta barang yang disimpan oleh Biksu Fushi.
Namun Biksu Fushi merasa benda itu adalah benda jahat. Tak sedikit pun mau memberikan benda tersebut. Mendengar itu orang tersebut langsung berusaha membunuh Biksu Fushi dengan jurus Raja Mayat Darah Racun. Namun Biksu Fushi pun membalas dengan jurus mantra 6 karakter bijak. Di sini Biksu Fushi bertanya kenapa orang itu tak mau memperlihatkan wajahnya. Dan Biksu Fushi pun langsung merusak topeng orang tersebut dengan butir tasbih miliknya. Orang itu yang mulai marah pun langsung menghunuskan pedang dari punggungnya dan mengeluarkan teknik sejati pedang ilahi guntur. Melihat itu Biksu Fushi langsung mengetahui jika ternyata orang di balik topeng tadi adalah dari sekte King Yun. Xiao Fan yang berniat membawakan makanan untuk Biksu Fushi pun melihat kejadian itu. Saat orang itu menyerang di sini, Biksu Fushi pun menggunakan jurus kebijaksanaan Brahma untuk melindungi dirinya. Merasakan kekuatannya tak sebanding dengan Biksu Fushi. Akhirnya pun orang tersebut kabur. Tak lama kemudian Biksu Fushi membawa Xiao Fan yang terkena efek serangan tadi ke sisi Jingyu. Melihat bakat kedua anak itu, di sini Biksu Fushi berniat mengajari praktik Buddhism Daoism. Biksu Fushi pun terlihat terluka karena serangan tadi dan karena racun kelabang 7 ekor dari orang tadi. Namun dia pernah mengambil pil dari seorang yang bernama Gui, yaitu pil yang bernama pil penunda kematian, dan kemudian memakannya. Di sini Biksu Fushi menyembuhkan Xiao Fan yang terkena energi pedang orang tadi. Sedangkan Jingyu, menurut Biksu Fushi akan pulih setelah fajar tiba. Di sini biksu tersebut bertanya kenapa anak kecil seperti Xiao Fan datang ke tempat tersebut saat malam hari dan hujan angin. Namun Xiao Fan mengatakan bahwa dia hanya berpikir untuk membawakan Biksu Fushi makanan karena kebaikan Xiao Fan tersebut. Di sini Biksu Fushi bermaksud akan mengajarkan metode latihan kepadanya yang mungkin bisa membantu Xiao Fan menjadi lebih kuat. Namun Xiao Fan harus berjanji beberapa hal kepada Biksu Fushi sebelumnya, yaitu setelah mempelajarinya, Xiao Fan tak boleh memberitahukan kepada siapapun tentang metode ini, bahkan keluarganya, dan juga Xiao Fan harus berlatih metode tersebut setiap hari, tapi tak boleh berlatih di depan orang, dan hanya boleh berlatih saat tengah malam. Selain itu, ada hal terpenting, bahwa jika bukan dalam situasi hidup dan mati, Xiao Fan tak boleh menggunakan teknik tersebut. Awalnya Xiao Fan ragu, namun setelah berpikir dan melihat ke arah Jingyu, pada akhirnya dia bersedia dengan hal itu. Biksu Fushi mengatakan bahwa meskipun dia terluka parah karena serangan orang tadi, namun umurnya masih tersisa 3 hari. Karena pil tadi, dia pun mengatakan jika kelak Xiao Fan dalam bahaya, Biksu Fushi meminta agar Xiao Fan mencari seseorang yang bernama Gui. Dan di sini Biksu Fushi pun memberikan sebutir mutiara merah kepada Xiao Fan dan meminta Xiao Fan menyembunyikannya agar tak ada orang lain yang melihatnya. Dan setelah dia merasa aman, beliau menyuruh Xiao Fan mencari lembah paling dalam dan membuang benda tersebut. Di sini Biksu Fushi pun tak tahu apakah mereka berdua akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Dan Biksu Fushi meminta Xiao Fan berlutut 3 kali di depannya dan memanggil Biksu Fushi dengan sebutan guru. Xiao Fan yang polos pun hanya bisa mengikuti permintaan Biksu Fushi tersebut. Dan setelah itu Biksu Fushi meminta Xiao Fan membaca mantra bersamanya. Singkat cerita hari pun berganti pagi, dan Jingyu pun sudah tersadar kembali. Ia melihat Xiao Fan ada di depan kuil. Jingyu pun membangunkan Xiao Fan. Di sini Jingyu kedinginan dan terheran kenapa dia bisa berada di situ karena menurutnya semalam dia tertidur di rumahnya. Dia pun bertanya kepada Xiao Fan apa yang terjadi. Namun Xiao Fan langsung mengalihkan pembicaraannya dan mengajak Jingyu pulang. Namun saat melihat ke desa, mereka pun melihat paman kedua Wang yang berjalan sendiri. Saat mereka bertanya apa yang terjadi, di situ terlihat paman kedua Wang yang sangat ketakutan, sambil berkata bahwa semua orang menjadi hantu. Xiao Fan yang menatap sekitar pun melihat banyak orang-orang desa sudah menjadi mayat. Dia pun lari menuju rumahnya, dan saat melihat ke rumahnya dia pun menjerit karena melihat kedua orang tuanya juga sudah tak bernyawa. Oke,
Sampai sini dulu ya guys seluruh cerita Jade Dynasty episode 1 ini ya. Dan siapakah sebenarnya orang yang membunuh para penduduk desa dan orang tua Siobhan sehingga dia menjadi yatim piatu? Kita tunggu saja Jade Dynasty episode kedua. Sampai jumpa.